Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dari podcast kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salman sebagai moderator dan acara tema pada podcast kali ini yaitu Mendadak Podcast ya teman-teman. Mendadak Podcast. Kenapa temanya Mendadak Podcast? Karena ya emang ini podcastnya sangat mendadak dan spontan aja. Kami ya segitulah seadanya. Langsung saja kita undang tamu-tamu dan atau narasumber pada kali ini ada 4 orang. Silakan para narasumber. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu para narasumber kami di sini. Yang pertama yang paling cantik dulu, kakak satu ini. Silakan perkenalan. Halo, Nat di sini dan Ya, halo teman-teman. Saya Ubay. Halo, saya Fauzan. Halo, saya Fajar. Dalam podcast pertama kali ini bertemakan teknologi informasi ya teman-teman. Sebelumnya asalnya dari mana Mbak Nat? latar belakang sekolahnya SMK. SMK ya? SMK. Di mana? Akuntansi di Balikpapan. Gimana? Akuntansi kok ke TI? Kok bisa masuk prodi teknologi informasi? Gimana ceritanya itu? Karena nggak mau lanjut akuntansi. Ke TI ya? TI cadangan. Awalnya mau lanjut ke hukum nih, cuman belum rezekinya ternyata. Begitu. Alhamdulillah ya, maksudnya masih ada hubungan lah akuntansi sama TI lah, ada Excel dikit lah, walaupun akuntansi nggak ada ngoding. Betul, Ya, dikit. Jadi waktu ada materi Excel nih, ngerasa sedikit menguasai. Rasa paling sepuh. Oh iya. Iya. Daripada dari akuntansi ke fisioterapi apa ke bidanan, nah, mending ke TI nggak apa-apa. Ya benar. Selanjutnya Mas Ubay, Ini harusnya sejalur dong, jangan penting ke TI. Iya. Nanti lanjut akuntansi gitu lah. Masuk ke Saya kalau pindah lah daripada ke yang nggak nyambung banget, setidaknya masih ada yang nyambung lah. Ya. Selanjutnya Mas Ubay. Ya, saya nih dari mana ya? Dari tadi. Dari tadi. Dari ini UAD. Wah. Loh, kok UAD? Iya, dulu soalnya sempat masuk UAD, cuma nyemplung doang sebentar terus entas lagi tuh ini langsung keluar lagi. Oh. Iya. Gimana ceritanya tuh Mas? Kok bisa? Ayo dong. Gimana ya, dulu di UAD tuh cuma sebentar ikut ini doang, ikut mataf ya, mataf. Kalau di sini mataf ya. P2K ya di UAD. P2K perkenalan. Kalau di sana tuh masa ta'aruf sama aja kan? Iya. Itu juga mata kan masa ta'aruf juga. Iya. Dulu di UAD cuman Beda singkatan. soalnya tuh apa ya? Dulu masuknya di ini salah jurusan. Wah. Jurusan apa tuh? Kok bisa salah? Bukan salah sih, cuma agak tersesat aja. Le. Tersesat di jalan yang benar. Benar. Wah. Saya bisa menebak nih jurusannya Apa coba tebak alasan? Pasti tentang Keagamaan. Iya. Iya, betul. Islaman gitu. Fakultasnya tuh Pendidikan Agama Islam. FAI. FAI. Fakultas Agama Islam. Kalau prodinya apa nih? Ada yang tahu nggak? Coba. Teknik Arab. Loh, Dari mana? Sastra mungkin. Sastra. Iya. Sastra Arab ya? Iya, betul sekali sastra Arab. Lah, Iya. kok bisa masuk sastra Arab gimana itu Mas ceritanya? Sebenarnya tuh iseng aja sih dulu milih sastra Arab dan orang tua support banget. Makanya tuh gimana ya? Kan udah direstui orang tua karena kalau kata orang tuh ridho Allah tuh ridho orang tua gitu kan. Iya benar. Bisa iseng masuk gitu ya? Udah bayar juga? Iya. Iseng ya gitu ya? udah bayar Baru masuk terus Ikut kegiatannya. ikut kegiatannya udah ikut tadi yang Masta itu terus sempet ngikutin kuliah juga. Kuliah udah Iya, ya? udah ngikutin kuliah juga nih. Berarti udah bayar SPP juga sekarang? Sudah bayar SP variabel. Itu kan di awal kan? Iya. Kalau di saya Kak, di awal kan? Iya. Jadi di awal udah bayar 50% ya. Oh. Iya, 50% kalau di UAD itu. Terus udah masuk kuliah 1 minggu. Di situ tuh gimana?
gimana ya? Saya tuh kayak ngerasa nggak cocok aja. Dicocokin. Loh, Tertekan Mas. Tertekan kan? enggak tertekan. Nggak cocok. Karena kan tadi seperti saya bilang tersesat di jalan. Yang benar. Oke. Insya Allah kalau kita belajar bahasa yang positif, bahasa Al-Quran. Iya. Oh iya, Bapak. Benar-benar. Bahasa Al-Quran insya Allah dipermudah. Cuman emang basicnya tuh belum ada. Passionnya juga nggak di sana. Dan di sastra lah. Oke. Belum menguasai bahasa Arab dan saya itu basicnya itu bukan di sastra gitu. Oh, iya. Kalau kan Mas Salman ini kan dulu dari pondok kan? Iya, betul. Bahasa Arab tuh sulit nggak Mas? Sulit, lebih sulit Arab daripada matematika. Masya Allah, bahasa Al-Quran kok susah Mas? Kan bahasa Gimana ya? Soalnya tuh ininya gimana ya? Jauh lah sama bahasa Inggris. Beda. Oh, iya. Ya gitulah, komplikasi banget. Soalnya ya itu. yang menggunakan nada-nada gitu ya. Nah, Mas Ubay sekarang kok bisa di Unisa tiba-tiba? Ya itu dari aku di UAD terus sekarang ke Unisa karena itu ketidakcocokan dan udah sempat kuliah akhirnya pindah ke Unisa karena Unisa tuh pendaftarannya masih buka. Sampai dulu tuh aku lihat di sosmed terus ada tuh for your page FYP gitu. Oh, itu tahu tulisannya dari sosmed ya? Di TikTok ya tadi. Iya, TikTok. Apa pengen masuk TikTok ya. Ya dari TikTok lihat tuh ada, Unisa nih. Terus FYP ini masih pembukaannya tuh masih buka sampai tanggal 25 September ya kan? Ya itu September terus wah ini aku beritahu nih ke orang tua dulu. Ini gimana nih? Karena dari sebelumnya udah aku kasih tahu tentang ketidakcocokan itu dan mereka juga menyetujui. Akhirnya ini aku masuk ke Unisa dan di situ aku bingung awalnya tuh milih jurusan apa ya. Terus abang aku kasih saran suruh masuk ke TI aja. Soalnya abangku kan backgroundnya dari teknik komputer, jadi sejalan gitu. Makanya terus pengen masuk ke TI aja. TI aja. Terus TI itu jadi pilihan pertama. Terus yang kedua tuh manajemen kayaknya. Makanya tidak ya. Agak minat ke manajemen akuntansi nih. Agak minat ke enjoy-nya, santainya gitu. Oh ya, Kalau baik-baik. kata-kata akuntansi nggak santai. orang kan manajemen tuh santuy. Oh. Gitu kan. Oh iya oke. Sekarang lanjut gimana Mas Fauzan? Latar belakangnya dari mana sebelumnya? Sebelumnya kan saya dari SMK. SMK. Oh, biasanya masih berhubungan SMK sama nih. Dan sama. jujur saya dulu mah nggak mau masuk TI, masuk teknik, lebih ke teknik. Kalau coding dulu jujur mau menghindari lah. Mau menghindari pusing mas. Oh berarti sama kita ya, Karena udah tahu kan coding Iya. itu gimana, malah mau menghindari karena sulit. Tapi kok sekarang di sini berarti Yang nggak- belumnya di coding nih. Ya, Dari- keterimanya di sini sebelumnya kan daftar PTN, negeri, nggak keterima semua. Jadi Ya sudah di sini. Sangat hubungannya ya. Rezekinya paling di sini lah. Oh ya baik. Gimana kalau Mas Fajar gimana sebelumnya? Dari mana? Ya sih dari SMA. SMA. PS. Jurusannya PS. Ya. Loh, kok bisa ke TI? Ranger dong itu. Iya. Nah, nggak tahu juga itu kenapa lihat TikTok kan malam-malam scroll. FYP Unisa lewat cogan-coganan. Oh, cogan-coganan. Jadi Mas mau Fajar- jadi calon cogannya Unisa. Oh iya, jadi calon tertarik sama sogannya itu. Gimana? Kan disuruh orang tua juga Iya. kuliah di luar kota. Ya akhirnya daftar di Bisa aja. situ langsung keterima sih. Kenapa milihnya TI, Mas? Tertarik aja juga. Karena ada banyak loh mas. Iya. Abangku juga sebelumnya emang Oh, jurusan, kakaknya. informatika. Oh, berarti sama kayak Mas Ubay tadi ya, ada hubungannya. Oke, langsung saja kan tadi setelah mendengar para teman-teman kita, latar belakang teman-teman narasumber kita, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan kalian saat waktu masuk awal banget? Kan kalian maba semua ini. Iya. Bagaimana perasaan kalian saat menjadi maba dan memilih jurusan TI di Unisa terutamanya? Oke, yang pertama Mas Faza dulu. Aduh. Ya. Saya sih excited banget ya. Excited.
apalagi keluar kota sendiri. Bukannya dibuang ya Mas? Aduh. Kebebasan yang dicari ya Mas. Kebebasan. Sendiri ke sini ya. Iya. Anak-anak Gen Z kan pengen banget bebas. Oh. Ya, kenapa excited banget apa nih? Sama Jogja apa Unisa? Saya Jogja, tergantung Jogjanya mau lihat Unisanya juga gimana kan. Excited aja lihat Unisa. Biasanya. Oh iya aja. Kenapa nggak yang lain gitu? Ya lewat IVP-nya Unisa. Jadi karena lewatnya Unisa ya. Eh, Oh, kalau lewatnya UKDW. UKDW. maksudnya UKDW. Oh iya. Bisa. Kalau lewatnya di FYP UAD itu masuk sana mungkin. Waduh ya. Kalau Atma Jaya nih gimana? Ya, masuk sana udah pokoknya udah kan udah di Unisa. Oh ada aja jadi ini agen Shopee. Waduh. Oh, driver, Shopee. Kalau Kan alamatnya oren. bersinar ya? Iya, itu bagus kan. soal excited, kalau sama teman-temannya gimana Mas Faza pas awal masuk maba ini? Teman-teman Temennya agak ngeselin sih. Ngeselin ya, seperti ini orang ini. Nih apalagi nih. Jabir gitu ya. Jawir kan. Pakai bahasa yang baku. Jabir itu apa Jabir? Jawa. Jawa tajir ya. Juragan kita nih soalnya. Juragan kita ini. Juragan kontrakan. Bingung juga ya temennya pada pakai bahasa Jawa. Nah itu dia. Tapi bisa sih sedikit. Lama-lama bisa lah ya. Enggak, soalnya kelas 3 SD kan di Malang. Oh. Arek Malang. Ya, Area Jawa apa? Timur. Oh iya. Ya, Jawa Timur TMI udah jauh baru lah nih. sama Jawa jauh. Jawa Tadi pernah jadi Jawir. Oh, ya udah kayak bagus. Baku dong. Lanjut Fauzan gimana? Perasaan Anda? Biasa saja. Biasa saja, masih ada lah. Ya paling bertemu orang-orang di berbagai belahan dunia. Orang-orang baru ya. Orang-orang baru. Dengan gaya pertemanan yang baru juga. Kayak ini. Ada kan akam di sini ya? Oh, sini. iya. Jadi kayak ya biasa aja lah. Biasa lah, tadi kayak biasa. Real Jawir. Iya. Asli Jawa banget ini. Jawa asli banget. Gimana teman-temannya? Teman dari luar gimana? Agak ngeselin sih, mungkin dipukul satu-satu sih. Pertama gimana? Ini. Ngeselin banget ini. Enggak saya. Nah, Bekasi. Anak Bekasi harusnya Bekasi. dipukul setiap hari gitu. Gimana Mas Ubay? Perasaannya? Jadi Rasanya maba. gimana ya? Jadi maba dua kali di Maba 2 kali. 2 kali ya. Iya. Pertama udah di sebelah, terus di sini. Kalau Unisanya gimana? Kalau Unisanya bagus sih. Fasilitas juga bagus. Bagus. Kemarin baru dapat unggul ya, apalagi. Oh iya, akreditasi kita ada. Oh. Tapi kalau fasilitas masih menang sebelah. Oh, compare ya. Tadi aku udah sebutkan di awal, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Biar Unisa lebih lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebenarnya Unisa tuh bagus. Cuman kalau UAD itu udah kayak mall gitu. Oh. Udah keren banget fasilitasnya tuh. Oh, kayak ada eskalatornya itu ya? Iya. Parkiran luas. Parkiran luas. banget ya. Basement gak banjir ya? Gak banjir. Kampusnya tapi di mana-mana banyak cabangnya. Iya, Iya. cabangnya. Cuman kan lebih produktif ke kampus yang udah kayak mall itu tadi. Oh. Lebih banyak kegiatan di sana. Walaupun eskalatornya sering mati. Iya, saya malah nggak tahu mas. Iya, berita akhir-akhir ini banyak katanya sering mati. Sering Bukan lift. Iya, Kita dong. pakainya eskalator. masih mending daripada lift mati. Oh, Ada yang kejebak nih yang baru Iya. saja. Kalau lift mati kejebak di dalam panik kan ya? Iya, siapa Trauma. tuh? Unik Ada, mana? Unik mana? ada. Ada. Di Sleman sana ada. Iya di Sleman sana. Daerah Sleman. Iya, Sleman. kampusnya di Deket pinggiring Sleman. road. Tapi kok beritanya nggak ada nih di sosmed gitu nggak ada. Kan Nggak ada. Belum. Belum. kita Korbannya trauma. Korbannya trauma tidak. Mungkin nggak sampai berita sosmed, cuma di story WA. Iya. Sampai prodi aja sih baru. Kalau Takut soalnya ntar ada kabar nih. Oh. Ada kabar universitas. Tapi liftnya sering mati. Iya. kalau TI-nya gimana, prodi TI-nya? Kalau prodi TI-nya sih keren. Akreditasi juga keren. Lagi Iya, ngurus internasional nih kita. Ngurus event-event internasional kan. Iya. Ya excited banget lah masuk TI di Unisa tuh. Kita kan
Ini akreditasi dari Unisa tuh apa ya, TI? B. Masih B kan? Masih B. Besok kita jadiin Menyusul ada. Amin. Ya. bisa lah. Ya itu kayak gitu aja sih Mas. Oke, Iya. baik cukup. Lanjut gimana Natasha? Perasaan Anda menjadi maba di Unisa dan menjadi keluarga teknologi informasi. Oke. Silakan. Excited jelas karena sama kayak Kak Faza tadi. Karena perginya sendiri. Pergi sendiri dari Kalimantan, jauh nih saya. Dari Balikpapan sampai kegiatan mataf, kegiatan ini itu tuh seru banget. Ya. Kemarin Unisa matafnya ngundang Menteri Pendidikan loh. Oh, dan Pak Nadiem Makarim ya. Pak Nadiem Makarim. Yang datang telat. Iya. Yang penting datang. Jauh dari Kalimantan ya? Iya, jauh nih. Naik kapal atau pesawat? Pesawat ya? Pesawat. Oh ya, jauh berarti. Jauh. Berarti excited ya sama kayak Mas Faza ya? Excited banget. Tapi pas kuliah adaptasinya tuh Susah. cukup sulit. Stres dikit. Stres dikit. Terutama sama prodinya ya, TI. Iya, karena kan saya tadinya tuh linjur ya, jauh banget nih dari akuntansi. Iya, betul. Jadi agak relate gitu sama dosen-dosen yang kalau ngajarin ngomong, kalian kan pernah nih belajar ini di SMA, masih inget dong? Wah, saya nggak ngerasain itu. Kayak itu tuh, asprak ya. Apalagi kalau ada asinkron ya, aduh seru Wah, belajar sendiri. itu berat sih dikit. Karena kan kayak matematika ini contohnya ya. Kita matematikanya pakai rumus ini. Saya dulu matematikanya ekonomi. Rumusnya ngitung duit. Duit, makanya- walaupun gak ada duitnya. Rumusnya ya sama dengan mulu awalnya, Excel. Iya, pakai Oh, iya, Excel. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tantangan apa sih yang kalian hadapi selama semester awal? Tantangan adalah tantangan atau kesulitan lah teman-teman di sini saat semester awal maba. Oke, sekarang Mungkin yang paling yang pertama dulu Kak Natasha dulu sekarang gantian. Oh, Lagi tugas. tugasnya. Tugas itu baru awal-awalnya udah berkelompok semua. Dimana kan kita baru kenal nih sama teman-teman gitu ya, tapi udah harus dipaksa berbaur. Berbaur jadi Itu bagus ya. Iya, tapi biar cepat kenal. itu tujuannya mungkin ya kan. Cuman karena kita nggak tahu nih orang-orangnya itu gimana sih, gimananya. Jadinya tuh setiap kelompok itu beda-beda orangnya. Ada yang enak banget nih diatur, ada yang susah banget loh. Waduh, jangan bahaya nanti. Jangan. Ada pemecahan nih. Perang oh ya baik. Jadi Jadi jam ini mereka sibuk. Sibuk. Ya kita semua sama-sama sibuk sebenarnya. mungkin mereka lebih sibuk. Yo, saya nggak ikutan di sini. Berarti tentang pertemanannya kalau Natasha ya. Iya. Selanjutnya kalau Ubay gimana? Kesulitan tuh tentang apa ya? Tentang ini sih mungkin coding. Coding. Oh, ya. Awal belajar tuh agak kesulitan buat dapat logaritmanya gitu, buat dapat logikanya. Coding tuh apa sih? Printf, scanf, apa itu fungsi-fungsi, variabel? Bingung sebenarnya. Karena sebelumnya tuh sempat ngedrill belajar bahasa Arab. Oh, ini beda bahasa ini. Iya. Ini tiba-tiba bahasa Arab suruh ke bahasa alien. Nah, susah. Dari harokat kasrah, kolkolah kayak gitu. kolkolah. Jadinya titik koma, if else kayak gitu ya. Iya. Emang. Jadi agak belok gitu. Beloknya bukan cuma gini tapi gini. Iya, itu Oh sama, saya juga dari average, Iya. if dan lain-lain, tiba-tiba kesini. Iya. Nah, iya itu. Ya di situ kesulitannya mungkin. Tentang matkul ya, dasar pemrograman terutama. Ke Mas Fauzan gimana kesulitan dalam menghadapi apa prodi? Kesulitan ya. Mungkin ya kesulitan kan sebelumnya dari nganggur. Tiba-tiba dispam banyak tugas. Nganggur tuh. Iya kan dari lulus kan gap ke masuk kuliahnya kan panjang banget apalagi, Iya. apalagi kan Unisa termasuk yang paling lama memulainya. Mulainya. Terakhir ya. Gapnya hampir setengah tahun loh. Apalagi tugasnya banyak.
langsung di spam. Deadline-nya mepet. Deadline mepet. Kalau misalkan sebulan. Sebulan dadat apa tuh Mas? Ada. podcast bahasa Indonesia ini. Oh iya, podcast ini. Makasih untuk siapa? Bu Mutia Bu Mutia Sukma. Telah memberikan deadline yang sangat panjang. Panjang. ya. Wah, Jadi kita padahal. Iya, jadi kita sangat siap kan? Benar. Ini aja udah siap banget. Walaupun udah datang. Ini hanya Cuma tema aja ya, ini. cuma buat biasalah. Iya. Pencitraan doang. Template. Template. Sebenarnya kita udah sangat siap dengan studio segala macam. Iya. Oke. Lanjut ke Mas Fauza, gimana kesulitannya Kesulitan apa dulu nih? dalam ya jadi maba lah. Jadi maba. Apa sih adalah tantangannya? Paling homesick. Ya saya sih Loh, nggak homesick. loh, loh. Yang lain tuh banyak Rindu teman-teman. rumah? Enggak. Teman-teman tuh banyak yang cerita homesick. Oh, iya. Saya malah enggak ada homesick di sini, malah betah. Oh, betah banget. Betah. Betah. Ya kamu akan sih. Ya enggak am sih ya, Mas. Homesick gimana ya? Ya kangen rumah, teman-teman. Kamu nggak kangen? Enggak. Nggak kangen rumahmu? Seneng sendiri, bebas. Introvert namanya. Nggak. Oh. Introvert sih paling. Oke. Introvert. Jadi nggak ada tantangan ya? Kayak Ya. ya udahlah biasa aja, jalan ya. Close ya. Ikutin alur aja. Ikutin alur. Oke. Paling tugas-tugas. Ya udah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ada kesan mendalam saat kelas-kelas kuliah? Mungkin ada kesan mendalam pada dosen tertentu atau matkul tertentu. Loh. Pasti kalian punya cerita masing-masing lah. Nah, oke, sekarang pertama dari Mas Faza. Kesan? Iya, kesan mendalam lah. Dosen mendalam. gitu. Boleh sebut apa enggak nih? Boleh nggak? Boleh lah. Dia mengaku aja, mengaku mata kuliah apa nih. Oke. Daspro sih. Dasar mendalam. Nah, Teori atau yang praktikum, Mas? Praktikum. Praktikum. Wow. Gimana itu? Awal-awal masuk tuh disuruh baca modul terus, Mas. Padahal kan kita dari IPS nih, nggak ngerti kan. Benar. Oh, disuruh baca sendiri ya? Nggak diajarin? Katanya baca modul masuk surga. Wah. Yang slogannya. Iya. Nah, itu tuh bikin pusing sih, Mas. Itu kesannya dalam banget ya? Iya, dalam banget. Baca modul masuk surga. Itu Sekte emang- sesat itu Mas. Slogannya iya, malas menjelaskan aja kayak. Mau bawa surga biar kita menurut. Ya besok kalau dipertanyakan di akhirat siapa yang suruh masuk surga gitu. Itu kemarin Mas yang mengampu praktikum. Kalau ada yang masuk neraka, nauzubillah. Dulu saya udah baca modul gitu. Iya. Ya. Kalau Mas Fauzan gimana? Apa tadi pertanyaannya? Ini ada apa kesan yang Kesan mendalam. Iya, dalam Ya mungkin di matkul matematika sama diskrit. Oh. Kenapa itu, Pak? Karena kan dari dulu nggak pernah merhatiin, ya jadi kesulitan. Di SMK juga kan matematikanya nggak terlalu banyak. Kan? Banyak tapi paling nggak pernah masuk kelas dulu. Wah. Aduh, jadi kesulitan Ya kesulitan nggak paham. Menyesal enggak? Enggak. Agak Jadi bukan karena dosennya yang Ya bukan karena dosen Oh. enak semua, tapi mungkin Diri sendiri. karena nggak paham dari diri sendiri dari SMP, SMK kan nggak pernah merhatiin matematika. Jadi mungkin Terus kesulitan sekarang belajar, Mas? Belajar dikit-dikit. Oh. Nyicil lah belajar. Oh, jadi gara-gara Anda sendiri Iya, gara-gara saya sendiri. Jadi Anda tidak menyesal? Tidak. Tidak. Oh ya, oke. baik. Tapi yang penting jangan diulangi. Ya. Iya. Kalau Mas Subay gimana? Kesan mendalam. Kesan mendalam apa ya? Enggak di matkul sama sih mungkin kayak Mas Faza di DP ya DP dasar Oh, dasar pemrograman pemrograman. di praktikum karena apa ya aku kan belum ada laptop nih jadi agak kesusahan sih buat ngoding jadi itu kadang kita suruh responsi terus suruh pakai laptop sendiri gitu bikin laptop juga pakai laptop sendiri itu susah soalnya harus pinjem Pinjam orang dulu ya. apalagi sewa tuh mahal loh teman-teman sewa Iya, tuh laptop. ada di Jogja ada ini Mas Fauzan sendiri yang kasih tahu Ada. Tahu banyak info ya. iya semua itu. Berapa tuh sewa laptop perkiraan? Pernah lihat 60 per hari. iya 60 kan Laptop apa dulu itu? Bebas bisa milih. ThinkPad. Nggak tahu. speknya pasti yang standar lah Standar mahasiswa. standar mahasiswa Oke. itu Berarti sih tentang laptop ya. Mm-mm. Kalau menurutnya gimana ada kelas yang bikin
kamu berkesan? Wah, ada dong. Tapi Apa ini itu? kelasnya nggak pernah pertemuan di kampus. Jadi selalu online. Iya. Aldris. Apa itu prodinya? Apa mata kuliahnya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Karena kan kita ini beda-beda ya dosennya. Iya, iya. Jadi ini Ada yang asik. ada yang asik banget tapi ribet. Ada yang flat, Ada yang ribet biasa. juga. Ribet semua. Nah, kalau saya nih Nggak nggak asik, Nah. iya nggak asik tapi nggak ribet. Oh, berarti asik, usik, berisik. Iya. Yang ini musik, suka Ada musiknya. nih dosen Mana yang tuh? kayak kurang gitu, tapi kayak Hmm. menguji kesabaran mahasiswa-mahasiswanya sebenarnya. Oh, iya sih. Karena dia selalu bilang kayak kamu siap jadi mahasiswa, berarti kamu harus disiplin, terus harus tepat waktu bla 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 gitu. Makanya dia menegaskan kedisiplinan. Oh, suka ceramah gitu ya, suka Iya. menasihati ya. Benar. Tapi pengabunya itu disiplin nggak? Nah, itu yang menjadi keluhannya. Oh. Kita banyak menunda mata kuliah nih. Iya, banyak Karena Ya, pengampunya. Oh. Mati lampu tuh. Alasannya apa itu? Mati lampu. Alasannya itu beragam ya, salah satunya sering Bertanya. mati lampu gitu. Apalagi? Sibuk dan ada kerjaan di luar karena mungkin dosennya juga punya banyak job di luar. Yang saya dengar ada satu alasan lagi nih. Apa itu? Karena PJ-nya nggak mengingatkan. Wah, harus di chat duluan. Itu yang bikin Kan itu ketahuan. tadi. Ya itu terlalu sibuk. Saking Iya. sibuknya ya, sampai lupa sama tanggung jawab sendiri. Jadi butuh asisten. Cuman ada kelebihannya dong. Apa? Kelebihannya itu dia nggak ribet aja. Maksudnya tuh nggak kayak kelas-kelas yang lain nih yang harus ini gini-gini. Yang penting kita nih menyampaikan dan on cam, harus on cam. Kalau Zoom. Kalau nggak on cam alpha. Bahaya. Itu. Ini kalian pernah alfa belum nih? Saya pernah hampir alpha karena ke toilet. Karena ke toilet Karena ke doang. toilet itu yang jadi kayak wah kesan mendalam banget buat saya. Oh iya, dari itu ya. Saya dengar-dengar itu ada yang ke toilet harus bawa kamera itu. Iya. Harus tetap on cam. Sampai segitunya. Iya. Cowok lagi. Wah, di jalan nih, misalnya kita lagi di jalan, tetap harus on cam. Jadi sambil ngevlog gitu. Iya kan? Itu. Cuman dia itu di akhir mata kuliah itu dia kayaknya love language-nya word affirmation. Nggak bisa kalau Jadi dia suka mengingatkan kesehatan, gitu-gitu ya, kata-kata manis lah. Buaya dong. Kayak buaya dong. Iya. Manis di awal. Manisnya di akhir Di sih. akhir. Oh, iya, iya. Jadi apa dong kalau di akhir? Manisnya di akhir, cuman besok nggak lagi kayak gitu. Maksudnya, Oh, kayak permen asam itu. iya. Manis di air ya. Super super. Super. Oh, Nggak di endorse kita. Oke, kalau berarti Natasha gara-gara suatu dosen yang sangat mengganggu, maksudnya sangat tidak. Itu kesan kompeten. saya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kalian mengatur waktu belajar, studi itu, belajar waktu tugas itu dan waktu kehidupan kalian sehari-hari? Gimana cara mengaturnya? Kayak misal ada tugas sama main gitu. Terus organisasi gitu-gitu Iya, ya. organisasi juga. Karena ngaturnya pasti susah ya, apalagi yang ikut banyak organisasi juga. Iya. Apalagi kalian kan bermaba-maba nih banyak cutting yang Wah. endorse, ibaratnya endorse organisasi ya. Iya. Oh ya, promosi. Sangat nih organisasi banget. Ya, ayo kan yang pertama jawab. Iya, kebetulan juga nih saya baru keterima di Hima. Kenapa kok bisa masuk Hima? Ya, undangan. Wah, enggak, itu juga minat. Waktu Minat. itu mau masuk karena pengen aja punya organisasi. Gak mau jadi kupu-kupu dulu. Oh iya, coba-coba dulu. Coba-coba Yang baru dulu. awal. Gimana tuh cara ngatur waktunya selama tugas? Nah, ini yang kemarin ditanya pas saya wawancara nih. Kamu orang dalam ya? Ya, pertama memprioritaskan kuliah dong. Kuliah. Organisasi kan sampingan, cuman Iya. tetap penting. Karena saya langsung dapat posisi di PPH nih, di inti. Pamer. Iya. Fleksibel
flexing. Flexing. Bahasa Indonesia. Pamer. Oh, iya. Gimana itu? Kok Jadi bisa? kebetulan tuh saya baru kemarin tuh ada agenda rapat. Lu langsung rapat. Rapat gitu. Ternyata lama ya rapatnya. Dan sampai malam dan itu tuh. Tapi kebetulan nggak pas hari weekdays. Hari kerja, hari belajar, di hari libur. Jadi itu nggak masalah sih jadi buat saya. Dan biar lebih produktif aja hari liburnya diisi sama kegiatan-kegiatan organisasi. Oh, jadi nggak mengganggu lah, nggak mengganggu waktu kuliahmu. Iya. Aman ya? Untuk sampai sekarang nih belum mengganggu. Sampai sekarang belum. Semoga kelanjutannya enggak juga. Oh ya. Oke, Mas Ubay gimana cara mengatur waktu ini kuliah dengan kesibukannya lah, mesti ada kesibukan lain kan? Gimana cara mengaturnya? Apa ya? Aku sih nggak kayak Kanat sih, Wah. organisasi banget. Kupu-kupu. Boleh. Nah, boleh jadi Nah, kupu-kupu. gitu ya. Ya nggak tahu buat kedepannya minat nggak ke organisasi. Ayo dong masuk organisasi. Gimana? Asik. Asik. Cuman banyak kegiatannya itu sih. Iya. Asiknya karena ketemu terus kan sama teman-teman. Iya. Baru bisa. Jadi banyak temen gitu juga kan. Iya. Marketing ini. Promosi. Iya. Ya gitulah Jadi masih santai aja ya, soalnya Santai. nggak ada kesibukan cewek mungkin. Wah. Nggak ada. Nggak ada atau belum ada ini? Belum, berarti mau ya. Belum di spill. Loh, bukan udah. Belum di publik maksudnya. Oh ya, oke. Ya itu sih mungkin buat mengatur waktu sih karena masih santai paling tugas dan ini bisa mepet deadline. Oh, masih SKS bisa? Iya masih Iya. bisa. Emang selama masih bisa mepet ya udahlah. Kenapa Kalau bisa bisa kan harus memaksimalkan tenggat waktu yang diberikan. Iya, memanfaatkan waktu dengan baik. Itu cara memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, oke. Berarti tidak ada kendala ya, Mas? Nggak ada. Oke. Kalau Mas Fauzan gimana? Apakah ada kendala? Tidak ada Waktu? sih. Berhubung jadi mahasiswa kupu-kupu kan, Mm-mm. udah gak minat masuk organisasi. Kenapa? Kok nggak minat? Ketolak kita. Oh, bukan nggak minat, jadi ketolak. Kita ketolak. Udah kita ketolak. Ketolak organisasi saya. Hmm. Ya mending ya kan ada tugas biasanya ada deadline. Ya kalau bisa secepatnya, tapi kalau saya seringnya H-1. Iya. Hamin 1 jam. Sama kayak Mas juga. Iya. Hari H ya kerjainnya. Nanti Kalau bisa. bisa Hamin 3 jam lah kalau dikerjain. Nanti bisa lah cari organisasi lain kalau minat. Mahasiswa kebut sejam. Nah, Nanti SKS-nya bukan semalam lagi, sejam. Semalam masih banyak waktu. Oh, iya. Nyepet. Langsung tuh. Langsung selesai 5 menit ya. Apa? Jibit ya. Oh. Kembali ke awal tadi, memanfaatkan waktu dengan teknologi dengan baik. Baik. Karena kita mahasiswa Teknik. Kalau Mas Fauzan gimana? Apakah Sama sih. Sama kayak Mas Fauzan? Sama kayak Mas Fauzan. sama-sama ketolak? Bukan. Masih santai. Santai, ya? Iya, soalnya nggak ikut organisasi kan. Tapi UKM gimana nih? Oh, iya. UKM Indonesia parah nggak jalan. Ini harus dievaluasi. Contohnya UKM apa aja tuh Mas? Badminton mas. Badminton nggak jalan? Nggak jalan. Cuma di awal-awal aja menggebu-gebu ya? Sampai sekarang belum ada. Waduh, kenapa nih kak? Ya itu Love pinter bombing. bisa gitu. Ya, Nggak tahu itu salah salah. internal. Ikutnya apa lagi? Basket ada. Basket ikut mas. Nyanyi nih ikut. Basket sama Mas Ubay kebetulan sering main berdua. Oh, tapi bukan UKM ya? Bukan UKM ya? Kayak Eva dua. Kita main latihan berdua. Memanfaatkan lapangannya. Memanfaatkan fasilitas Unisa lagi-lagi ya. Iya. Mungkin langsung saja masuki pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Boleh. Bagaimana? Apakah dari kalian ada nasihat lah? Kasihlah beberapa nasihat lah untuk calon para maba tahun ini, tahun 2024, maba TI terutama TI Unisa. Jadi mau jadi cutting. Jadi Ya. cutting. Kayaknya baru kemarin cutting. Ini muka-muka ngincer cutting. Ngincer maba. Ada tingkat Dari nih. kemarin Udah bilang terus ya. Oh, Dari Natasha dulu deh. Apakah ada nasihat lah sedikit pasti ada lah buat adik-adik kita nanti, calon adik-adik tingkat yang kita nanti. pastinya itu harus semangat kalau dia dari Linjer juga seperti saya. Ya,
Semangat terus. Jangan terlalu sibuk organisasi sih. Ya, bener. Karena tugas TI itu banyak. Penjilat banget tadi. Tadi promosi ya. Tapi Berkembalikan. tetap harus ada yang dia ikutin. Jangan kupu-kupu juga dong kayak anak-anak ini. Kan kita mau bikin organisasi. Mau bikin organisasi sih. Sekumpulin tuh. Oh nanti kalian ngumpulin mahasiswa. Prokernya nyantai-nyantai. Nongkrong ya. Nongkrong mabar gitu. Baru pulang. Argumennya berkebalikan kayak IKN enggak. Mau lanjut nih mas? Udah di sini aja. Oh, jadi itu aja ya nasihatnya. Iya. Ada tambahan lagi? Tambahan lain mungkin? Untuk adik-adik tingkat itu harus apa ya? Jangan terlalu Males. ambis di awal sih. Semangatnya cepat habis nanti. Nanti di akhir Kan- males ya. Pengalaman. Iya benar. Bukan saya sih, teman saya. Ada. Oh, teman. Oh iya, teman Faza maksudnya. Enggak ikutan. Oh, berarti itu ya kita aja. Kalau dari Mas Ubay gimana? Nasihat untuk calon para maba TI 24 TI. Unisa. Apa ya? Ya biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu ini Iya. untuk maba besok. Secukupnya aja, sebetulnya aja gitu. Gak usah jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Karena masih baru. Karena masih baru ya, belajar dulu. Belajar dulu. Mengenali dulu tentang Unisa, tentang TI itu apa sih gitu sih. Apalagi yang lijur gitu kan. Banyak banget kadang karena kan kita swasta. Iya. Swasta tuh. Pasti banyak nih lijur anak-anak buangan. Waduh loh. Buangan dari mana tuh? Dari negeri. Ya. Belum terpilih, belum belum rezekinya. rezekinya. Mungkin pengen coba dulu di sini. Iya. Gimana dari Mas Fauzan? Satu saran buat adik kita nanti, adik kita. Satu kata. Satu kata juga boleh, enggak Kata, apa-apa. oke. Boleh. Ya, Sabar. Sabar. Oh. Ini sabar ya. Sabar. Intinya sabar. Karena harus banyak yang dipelajarin. Simple. Ya. Kalau Mas Fauzan gimana? Jangan homesick sih. Oh, jangan homesick. Ganggu ya kalau Ganggu, musik. ganggu. Oh, ganggu Kalau kuliah. lu di rumahnya Jogja gimana? Itu nggak tahu deh. Oh ya udah mungkin sekian aja ya sudah kita Ngobrol-ngobrol. coba ya ngobrol-ngobrol hari ini. Sekian podcast mendadak podcast dari kita kali ini. Jika ada salah kata dari saya sebagai moderator ataupun teman-teman saya narasumber mohon dimaafkan atau ya menyakiti hati para Pendengar. pendengar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.